Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Putra, NPM 194010-2007. Baiklah, di sini saya akan membahas ringkasan materi kuliah Undang-Undang Pertemuan 2 sampai dengan 7. Di pertemuan kedua membahas pembentukan undang-undang. Nah, di sini ada proses pembentukan undang-undang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Kemudian ada juga rancangan undang-undang dapat berasal dari yang pertama ada pemerintah berdasarkan pasal 5 ayat 1. Kemudian ada DPR berdasarkan pasal 20 ayat 1. Kemudian yang ketiga ada anggota DPR berdasarkan pasal 21. Kemudian ada DPD pasal 22D 1945. Nah, di sini ada dasar hukum dalam pembentukan undang-undang. Melalui proses pembentukan undang-undang tadi, undang-undang yang ingin dirancang itu memiliki dasar-dasar hukumnya. Yang pertama di sini ada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Nah, kemudian yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, kemudian rancangan pengganti undang-undang dan rancangan peraturan presiden atau Jungto. Nah, kemudian yang ketiga ada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Kemudian yang keempat ada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundangan. Nah, yang terakhir di sini ada Keputusan DPD RI Nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib Jungto. Selanjutnya di sini ada proses pembentukan undang-undang itu sendiri, itu terdiri dari yang pertama perencanaan, kemudian ada penyusunan atau persiapan di pemerintahan, di Dewan Perwakilan Rakyat, dan di Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian di sini ada pengesahan, kemudian ada pengundangan, dan selanjutnya di sini kita masuk ke perencanaan. Nah, di perencanaan ini khususnya bab 4 dijelaskan bahwa perencanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di situ juga ada prolegnas, kemudian ada juga koordinasi penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah. Kemudian ada juga DPR dan badan legislatif, kemudian ada pemerintah, menteri yang bertanggung jawab pada per-UU-an. Kemudian ada tata cara penyusunan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2005. Nah, setelah melalui proses perencanaan, kita masuk ke proses pembentukan undang-undang. Nah, di sini ada bagan alir bagaimana proses pembentukan undang-undang. Yang pertama itu adalah proses persiapan pembentukan undang-undang, itu meliputi proses penyusunan dan perencanaan di lingkungan pemerintah, DPR, dan DPD. Kemudian selanjutnya kita masuk ke proses pembahasan di DPR. Nah, kemudian masuk ke proses pengesahan oleh Presiden, dan yang terakhir yaitu proses pengundangan. Nah, setelah itu di sini semua rancangan undang-undang yang berasal dari beberapa lembaga pemrakarsa di sini akan melewati pembahasan yang sama, proses yang sama. Kemudian di sini melalui 2 tahap pembicaraan. Yang pertama itu ada pembicaraan tingkat 1, kemudian ada pembicaraan tingkat 2. Nah, pembicaraan tingkat 1 itu terdiri dari rancangan usul prakarsa pemerintah, kemudian ada rancangan usul prakarsa DPR. Nah, begitu juga dengan rancangan tingkat 2. Ada rancangan usul prakarsa pemerintah dan juga ada rancangan usul prakarsa DPR. Baiklah, di sini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Nah, di sini terdapat peranan hukum laut dalam kedaulatan Republik Indonesia, yaitu Laut Indonesia pada awal diaturnya berdasarkan Ordonansi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya sebesar 3 mil yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Nah,
Lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu sebagai kebiasaan internasional sebelum adanya konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1939. Nah, selanjutnya di sini juga ada Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda ini dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1997 di mana pemerintah Indonesia mengumumkan lebar laut teritorialnya itu sebesar 12 mil atau lebih dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda ini juga telah menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut Republik Indonesia. Nah, sejarah peraturan perundangan perikanan Indonesia itu berdasarkan 3 masa. Yang pertama itu ada masa ordonansi Belanda, kemudian yang kedua ada masa pasca kemerdekaan, dan yang ketiga ada masa undang-undang perikanan. Nah, yang pertama di sini ada masa ordonansi Belanda. Itu antara lain Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang yaitu tahun 1916 dan seterusnya. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan, maka semua peraturan atau ordonansi di atas dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum laut. Kemudian masuk ke masa pasca kemerdekaan. Nah, di sini peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan kurun waktu pasca kemerdekaan sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan yaitu Kapres, SK Mentan, Instruksi Mentan maupun SK Dirjen Perikanan. Nah, SK Mentan ini dibagi menjadi 4 yaitu ada SK Mentan nomor 327 garis miring 1972, kemudian ada SK Mentan nomor 214 garis miring 1973, kemudian ada SK Mentan nomor 40 garis miring 1974 dan SK Mentan yang keempat yaitu nomor 1 tahun 1975. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu masa Undang-Undang Perikanan, yaitu ada 3 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif yang ada di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juga tentang perikanan. Nah, di sini ada 5 sumber ekonomi yang harus mendapat perlindungan. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap sumber mineral laut, kemudian perlindungan terhadap industri perikanan, kemudian terhadap transportasi laut, wisata bahari dan pelabuhan. Nah, di sini ada 3 alasan utama mengapa Indonesia perlu mengubah paradigma kehidupan negara menuju negara maritim. Yang pertama itu ada kewilayahan. Nah, di sini Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena 2/3 wilayahnya merupakan laut. Dan yang kedua ada sumber daya alam. Nah, Laut Indonesia itu menyimpan potensi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati serta energi gelombang laut sedangkan di darat sudah berkurang. Kemudian yang ketiga ada sejarah. Nah, Indonesia pernah mengalami kejayaan laut pada masa Majapahit, Sriwijaya, Ternate, dan Tidore. Nah, itu mencerminkan bahwa kekuatan laut dari negara Republik Indonesia dalam bentuk angkutan laut dan pelayaran niaga yang sangat kuat. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pertemuan keempat di mana kita di sini mereview jurnal Dinamika Hukum Perikanan Indonesia oleh Damai Magdalena dan Francisca Adelina. Nah, di sini saya langsung menarik kesimpulan bahwa yang pertama yaitu Permen Agrari nomor 17 tahun 2016 mengamanatkan agar pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah, tetapi pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70%. Nah, dari luas pulau, sisa paling sedikit itu 30%. Luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat dan harus mengolokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung. Kemudian di sini yang kedua yaitu permasalahan illegal fishing di perairan Indonesia disebabkan oleh belum jelasnya batas perairan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Bahkan Indonesia belum membuat kesepakatan apapun dengan 2 negara tetangga yaitu Timur Leste dan Pulau
dan Palau, sehingga masing-masing pihak mengklaim bahwa perairan di perbatasan tersebut adalah milik mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga atau yang bagian C, Indonesia masih belum mampu menghentikan penyelundupan ikan termasuk benih lobster atau benur ke luar negeri, terutama ke Singapura yang menjadi negara perantara dan kemudian dikirim ke Vietnam sebagai negara tujuan akhir sehingga merugikan pendapatan negara. Baiklah, selanjutnya di sini kita masuk ke pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima di sini membahas tentang hukum laut dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh negara asing terhadap batas laut Indonesia. Nah, di sini ada hukum laut. Nah, hukum laut itu adalah konferensi hukum laut di Jenewa tahun 1958, United Nations Conference of the Law of the Sea, atau disingkat dengan UNCLOS 1, yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, kemudian ada konvensi tentang laut lepas, kemudian ada konvensi tentang landas kontinen, kemudian konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. Nah, di sini ada contoh konflik atau permasalahan yang dilakukan oleh negara asing terhadap perbatasan laut Republik Indonesia. Yang pertama di sini ada konflik Republik Indonesia dengan Cina di perairan Natuna tahun 2016. Nah, pada Maret 2016 itu, konflik antara pemerintah Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Nah, pemerintah Indonesia di sini berencana untuk menangkap kapal tersebut. Nah, di saat itu Susi Pujiastuti yang waktu itu sedang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan meminta kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes kepada Cina. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Malaysia pada tahun 2007. Nah, pada tahun 2007 itu terjadi 2 kali pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perang Malaysia yang memasuki perairan teritorial dengan melakukan propaganda militer yang tentunya merugikan dan mengganggu keutuhan NKRI. Nah, kapal perang Malaysia ini tersebut yaitu bernama kapal perang KD Sri Perlis dan KD Budiman yang dapat dihalau oleh kapal-kapal perang Indonesia yang sedang berpatroli di Selat Makassar, yaitu KRI Welang KRI, Utung Suropati, dan KRI Keris dan Kri Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga ada kapal Vietnam yang menabrak kapal TNI AL KRI. Nah, di sini 2 kapal pengawas milik pemerintah Vietnam dilaporkan menabrak lambung kapal TNI AL KRI Jeep Tadi 381 di Laut Natuna Utara, wilayah yang diakui Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian ada juga yang keempat, yaitu kapal perang Malaysia masuk ke perairan Indonesia. Kemudian yang kelima ada illegal fishing yang dilakukan oleh kapal Thailand pada tahun 2016. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-6 di sini kita diminta untuk mereview jurnal dengan judul jurnal yaitu Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, di sini saya langsung menarik kesimpulan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tidak otomatis tanpa persoalan. Setidaknya secara yuridis, normatif terdapat beberapa hal yang amat mungkin berpotensi menjadi penghambat ke depan secara teknis jika tidak segera diatasi. Maka bukan tidak mungkin hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerintah daerah dengan provinsi dan kabupaten atau kota menjadi tidak harmonis dan sinergis yang pada akhirnya akan mempersulit pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya di pertemuan ke-7 di sini adalah tugasnya juga sama, yaitu merangkum jurnal dengan judul jurnal yaitu pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosio legal dan analisis. Nah, di sini saya sudah mengambil kesimpulan bahwa pengembangan nelayan berakar kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektoral. Dari pendekatan sosio-legal analisis, kritik terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari objek kajian. Nah, hal ini penting untuk menemukan solusi integratif terhadap pembentukan peraturan yang kurang memihak kepada masyarakat yang lemah. Nah, selama beberapa dekade ini, dimensi kearifan lokal hilang dari wajah pembangunan nasional, terutama dalam implementasi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan.
Kearifan lokal ini menemukan ruangnya di era reformasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan tata kelola sumber daya alam seperti Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau disingkat dengan PWP3K serta Undang-Undang Kelautan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.